Gimana cara masuk? Iya, Bu. Ya, Nak, silakan duduk. Dengan Nak Kandina ya? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Keluarga di rumah bagaimana? Sehat-sehat? Iya, Bu, sehat. Nak Kandina kesini ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan dan juga saya ingin minta pendapat ke Ibu. Tentang apa itu, Nak? Kelihatannya Nak Kandina masih ragu ya menceritakan masalahnya. Nah, Nak Kandina tidak usah khawatir ya. Masalah Nak Kandina akan Ibu sebarkan atau akan diketahui oleh orang lain karena Ibu di sini diikat oleh asas kerahasiaan. Jadi Nak Kandina tidak usah khawatir atau takut lagi menceritakan masalahnya. Iya, Bu. Nah, bagaimana, sudah siap Nak untuk mengikuti layanan konseling ini? Siap, Bu. Oke, baik. Nah, konseling yang akan kita lakukan ini kita akan lakukan selama kurang lebih 45 menit. Jadi silakan nanti Nak Kandina menceritakan permasalahannya ya. Iya, Bu. Nah, silakan Nak menceritakan permasalahannya. Jadi begini, Bu, sebenarnya saya bingung setelah lulus nanti saya mau kemana. Saya juga sudah coba searching di Google tentang jurusan-jurusan, Ibu, setelah lulus SMA, tapi saya masih bingung mau kemana, lanjut kemana nanti setelah lulus SMA. Oke, baik. Nah, dari yang sudah Nak Kandina searching, ada tidak jurusan yang menarik menurut Nak Kandina? Kalau dari saya sendiri, Bu, saya sepertinya suka jurusan hukum karena juga saya suka lihat orang-orang seperti pengacara, Bu. Lalu apa yang masih membuat Nak Kandina ini ragu? Sebenarnya begini, Bu. Dari jurusan yang saya pilih itu, kakak saya tidak setuju, Bu. Dia menyuruh saya untuk mengambil jurusan yang dia kehendaki, Bu, yaitu jurusan farmasi. Lalu bagaimana dengan orang tua? Apakah dia setuju dengan pilihan dan keputusan yang kamu buat? Kalau orang tua saya setuju saja, Bu. Cuman masalahnya di sini kakak saya, Bu. Jadi kakak kamu tidak setuju ya. Lalu apa masalahnya dengan kakak? Kan orang tua Nak Kandina tadi sudah setuju. Masalahnya begini, Bu. Kalau saya ingin kuliah nantinya yang membiayai saya itu kakak saya, Bu, bukan orang tua saya. Jadi otomatis kalau saya ingin kuliah harus ambil jurusan farmasi, sedangkan kalau mau ambil jurusan lain mungkin kakak saya tidak mau biayai kuliah saya nanti. Oh, jadi seperti itu ya. Ibu paham apa yang kamu rasakan. Kamu pasti bingung antara mengikuti pilihanmu sendiri atau mengikuti pilihan kakakmu. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, apakah jurusan yang kamu pilih itu sudah benar-benar fix atau kamu masih tertarik dengan jurusan lain? Sebenarnya belum 100% fix sih, Bu. Cuman saya tertarik lihat pengacara-pengacara kayak berwibawa banget gitu, Bu. Cuman kembali lagi nanti nggak tahu gimana. Apalagi saya juga dari jurusan IPS, Bu. Oh, belum fix ya. Nah, kalau jurusan yang disarankan kakak kamu, jurusan farmasi, ada tidak kamu tertarik atau pengen mencoba? Sebenarnya saya ada ketertarikan, Bu. Cuman kayak nggak terlalu tertarik karena apalagi kan saya jurusan IPS. Jadi kalau semisal ambil farmasi harus lintas jurusan dulu kan, Bu. Iya, jadi lintas jurusan pasti susah masuknya, Bu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau saya nggak ambil jurusan farmasi, kakak saya mungkin nggak mau biayain saya, Bu, untuk lanjut kuliah. Baik, dari apa yang dikatakan Nak Kandina tadi, bahwasanya kamu masih bingung ya dengan jurusan yang akan kamu pilih antara mengikuti
Tapi kalau kamu mengikuti pilihan kamu sendiri, ada kemungkinan kakak kamu tidak akan setuju dan kakak kamu tidak akan membiayai kuliah kamu. Nah, kemudian juga kalau kamu mengikuti pilihan kakak kamu jurusan farmasi, kamu takut tidak akan lulus karena lintas jurusan, benar begitu? Iya, begitu. Nah, baik, jika masalahnya demikian, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk agar kakak kamu ini bisa, jika masalahnya demikian, tambah-tambah ini kapalnya? Tambah-tambah ini kayak kita akan melakukan teknik WDEP. Nah, jika masalahnya demikian, kita akan masuk dalam penerapan tekniknya. Kita akan melakukan teknik WDEP. Nah, WDEP itu singkatan dari One Doing, Evaluation dan Planning. Nah, kira-kira dari permasalahan yang kamu hadapi tadi, apa sih yang kamu inginkan sebenarnya? Sebenarnya saya mau kok Bu bicara sama kakak saya, cuma saya kayak masih takut untuk bicara sama kakak saya. Saya takut kalau nanti kakak saya tidak mau biayai saya kuliah. Seperti itu. Jadi kamu pengen kuliah tapi kamu juga bingung karena kakak kamu mengharuskan kamu untuk ambil jurusan farmasi. Nah, kemudian kan kamu tadi mau jurusan hukum, tetapi sedikit tertarik juga dengan jurusan farmasi. Nah, sekarang masuk ke doingnya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai keputusan kamu itu? Dan Dina bicarakan kembali dengan kakaknya, mau bicarakan dengan baik-baik buat kakak kamu mengerti dan paham akan keputusan yang akan kamu buat. Baik Bu, saya akan coba nanti bicara sama kakak saya Bu. Oke, baik. Nah, kamu juga bisa mencoba meminta orang tuamu atau suami kakakmu atau orang-orang terdekat dengan kakakmu untuk membantu kamu memberitahukan kepada kakak tentang keputusan kamu untuk mengambil jurusan hukum. Baik Bu, mungkin nanti saya akan coba bicara dengan suami kakak saya. Mungkin saya nanti bisa meminta suami kakak saya untuk bicara dengan kakak saya supaya nantinya saya bisa ambil jurusan hukum. Ya, bagus juga. Nah, kita sudah menemukan beberapa alternatif ya tadi. Dari alternatif itu, kira-kira yang mana menurut kamu yang akan kamu coba dan yang paling penting sesuai dengan nilai hidup anak kalian? Kalau saya Bu, yang paling penting pertama-tama itu orang tua saya. Kalau mereka sudah setuju, ya itu sudah sangat baik, karena kemudian juga bagi saya itu keluarga sangat penting. Jadi persetujuan mereka itu sangat penting bagi saya. Oke, baik. Nah, kira-kira menurut kamu pilihan apa yang harus kamu perbuat sesuai dengan nilai-nilai tersebut? Mungkin Bu, nanti saya bisa jadi saya mengikuti pilihan kakak saya, tapi sebelum itu mungkin saya lebih harus memikirkan lagi apakah baik buruknya kalau ngikutin kemauan kakak saya, atau juga kalau mau ambil jurusan hukum baik buruknya apa. Ya, betul sekali. Nah, baik, dari hal tersebut apakah Kak Dina sudah yakin dengan keputusan itu? Iya Bu, saya yakin. Oke, nah setelah Kak Dina memilih jurusan farmasi, kira langkah apa yang akan Kak Dina lakukan untuk mencapai jurusan tersebut? Mungkin Bu, saya akan belajar dari jauh-jauh hari sebelum ikut seleksi SBM. Saya pikir Bu, saya bisa belajar dari jauh-jauh hari sebelum ikut tes SMBT, dan juga mungkin saya akan coba latihan dengan mengikuti tryout dan juga kayak yang ada di YouTube itu Bu.
yang akan kamu buat ya doing kamu. Nah, apa mau bertanya nih sebagai bahan evaluasi, apakah yang sudah kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Belum sih Bu, karena mungkin nanti saya akan ikut bimbel juga Bu. Oh, ikut bimbel ya. Nah, untuk planningnya nih, kira-kira planning apa yang akan Dina lakukan lagi untuk masuk jurusan farmasi? Nanti pertama-tama Bu, saya mungkin akan coba bicara lagi dengan orang tua saya dan juga kakak saya setelah kakak saya pulang dari kerja, dan juga saya akan memberitahu mereka tentang rencana saya untuk mengikuti bimbel sebagai persiapan ke tes nantinya. Nah, mungkin nanti setelah mereka setuju untuk saya ikut bimbel, saya akan bersungguh-sungguh Bu untuk ikut bimbel itu sebagai persiapan untuk ikut tes SBMPT, dan juga mungkin saya juga akan belajar dari sumber-sumber lain Bu, seperti YouTube, buku, atau jurnal referensi lain Bu. Wah, sepertinya Kak Dina sudah tahu ya, sudah planningnya juga sudah tersusun. Jadi semoga Kak Dina bisa berhasil menerapkan planning yang sudah Kak Dina rencanakan. Nah, untuk selanjutnya untuk mengetahui apakah Kak Dina sudah berhasil menerapkan itu, mungkin minggu depan lagi ya kita akan lakukan sesi konseling, karena mengingat waktunya juga ini sudah mau habis, jadi mungkin minggu depan. Iya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin Nina tanyakan atau nanti sekiranya ada, silakan hubungi ibu juga ya. Baik. Oke, terima kasih Nina sudah datang ya. Terima kasih juga Bu. Kalau gitu saya